menghangatkan hati negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Edi Imade Edi Juniawan selaku fasilitator CGP Angkatan 5 yang saya hormati, kepada Bapak Farid Pamungkas selaku pengajar praktik pada program Guru Penggerak Angkatan 5 yang saya hormati, Kepala Sekolah SDN Waluya 01 Ibu Dr. Anda Sri Mulyaningsih. Yang saya hormati rekan-rekan saya, rekan sejawat saya Bu Astri, dan rekan-rekan guru lainnya yang ada di SD Waluya 01 ini. Nah, kemudian pada pagi hari ini saya ingin melakukan simulasi kegiatan praktek coaching supervisi akademik. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan perdana. Selanjutnya saya akan melakukan observasi. Yang terakhir yaitu akan melakukan pertemuan kembali pada kegiatan pasca observasi. Baiklah, selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan rekan saya Ibu Astri Komalasari yang mengajar di kelas 2 pada sekolah yang sama dengan saya, yaitu di SDN Waluya 01 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Bu Astri. Selamat pagi Bu Haji Siti. Nah Bu Astri, Ibu kan besok mau observasi nih. Ya. Nah pada kegiatan observasi ini nih kira-kira Ibu akan melakukan apa nih di kelas dalam kegiatan observasi nanti? Oh, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Kebetulan besok saya akan membahas mata pelajaran matematika dengan pembahasan tentang uang. Ya, untuk waktunya itu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya itu agar anak dapat mengidentifikasi tentang macam-macam uang, juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti rencananya saya akan membagi anak menjadi 3 kelompok. Lalu dalam kelompok itu saya akan memberikan tugas anak untuk berdiskusi tentang uang, lalu bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oh, dari cerita Bu Astri tadi bahwa Bu Astri itu akan melakukan proses pembelajaran yaitu di muatan pelajaran matematika ya Bu ya. Ya, nah, waktunya 1 kali pertemuan, 2 ya, kali 35 menit ya, dengan betul. materinya uang ya. Ya, dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. ya, Nah, sedangkan tujuan pembelajaran Ibu yaitu dapat mengidentifikasi macam-macam uang ya, betul. dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya, betul. Nah, tadi kan tujuan dari supervisi itu salah satunya untuk mengembangkan kompetensi guru nih Bu. Ya. Di antaranya yaitu ada 4 kompetensi nih yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama pedagogi, terus yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial dan juga profesional. Nah, dari keempat kompetensi tersebut kira-kira bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi pedagogi. Oh, yang kompetensi pedagogik ya. Ya. Jadi untuk melihat karakter peserta didik, teori belajar, model dan strategi pendekatan, evaluasi, mungkin itu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu yang akan dikembangkan kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik itu kan ada beberapa nih Bu. Bagian mana yang ingin Ibu inginkan dari saya nih, yang akan nanti lebih khusus nih saya amati dari tadi karakteristik peserta didik, teori belajar, model dan strategi pendekatan juga evaluasi. Bagian mana nih yang Ibu inginkan nanti yang saya akan teliti seperti itu? Oh, sepertinya di bagian karakteristik peserta didik Bu Haji. Oh, karakteristik peserta didik ya. Iya, Nah, betul. dari karakteristik peserta didik di kelas Bu Astri yang sudah Ibu amati, keadaannya itu seperti apa karakteristik anak-anaknya? Banyak macam-macam, mulai dari yang aktif, dari yang pendiam, bahkan ada yang sama sekali cuma diem aja gitu ya. Terus ada juga yang belajarnya dia sambil bergerak, ada yang duduk manis, ada banyaklah macam-macam Wadi. Oh, berarti beragam ya? Iya, Beragam betul. sekali nih karakteristik murid Ibu. Nah, jadi
Ibu juga bisa juga kita lihat nih kalau karakteristik atau kebutuhan murid itu kan dibagi menjadi 3 nih Bu, berdasarkan kebutuhan dan minat. Kemudian berarti minat itu kebutuhan dari murid itu kan berbeda-beda, seperti yang tadi Bu Astri ceritakan kan, ada yang senangnya jalan-jalan seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu dilihat dari profil belajarnya, bagaimana gaya belajar mereka tuh. Ada yang tadi kan ada yang senang belajarnya itu sendirian, ada yang senang berkelompok. Nah, ada yang sukanya itu dengan audio atau visual atau kinestetik. Nah ya, nah yang terakhir yaitu kesiapan belajarnya. Nah, semua berbeda-beda di kelas dari saya dengar dari cerita Ibu tadi. Nah, kemudian untuk kegiatan observasi nanti nih, kira-kira langkah-langkah apa saja dan strategi apa saja yang telah Ibu siapkan? Yang pertama yang sudah pasti menyiapkan RPP ya, RPP-nya sudah disiapkan. Lalu saya juga sudah menyiapkan ini media, ya medianya baik berupa media gambar ataupun media yang nyata, yang real secara langsung. Juga menyiapkan metode-metode pengajarannya nanti yang akan seperti apa, itu bagi bagus sekali nih Bu. Ibu sepertinya sudah mempersiapkan rencana, kemudian dari RPP itu, kemudian strategi apa yang Ibu akan lakukan nanti pada saat kita observasi. Kemudian udah sangat matang nih dari persiapan RPP, media dan sumber belajar. Bagus sekali Bu. Berarti Ibu sudah siap nih untuk melakukan observasi ya? Insya Allah sudah siap. Nah, untuk penilaiannya Ibu akan lakukan seperti apa? Penilaiannya rencananya saya mau ada penilaian tertulis, ya penilaian tertulis. Jadi saya memberikan beberapa soal latihan kepada anak-anak. Mungkin juga bisa ditambahkan nanti ada penilaian secara lisan juga, mungkin ya tanya jawab secara langsung. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu bisa melaksanakan kegiatan observasi? Besok boleh Bu Haji? Oh, besok ya? Ya, boleh. Berarti besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi dan saya akan masuk ke kelas Ibu. Berarti besok hari Selasa tanggal 18 Oktober ya? Ya. Tanggal 18 Oktober. Nah, menurut pengamanan Ibu nih atau kesiapan Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau inginkan atau dukungan seperti apa gitu yang Ibu inginkan? Dari siapa saja dukungan gitu atau inginkan apa seperti itu? Ya, yang pasti sih dapat dukungan dari kepala sekolah, ya dari rekan-rekan guru, ya dari Bu Haji juga sebagai rekan-rekan guru di SD ini. Ya pokoknya saya harapkan dapat bimbingan deh dari para senior di sini gitu. Begitu ya. Insya Allah saya akan mendukung sepenuhnya kegiatan Ibu besok nih pada saat observasi, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Kegiatan Ibu sepertinya sudah matang nih. Saya doakan semoga acara observasi besok berjalan dengan lancar. Dan saya mendukung sepenuhnya kegiatan Ibu. Nah, terima kasih Bu Astri atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Hari ini juga atas waktunya juga meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Sama-sama Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan saya pada kegiatan pra-observasi bersama Ibu Astri Komalasari yang mengajar di kelas 2. Saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang, dan untuk sesi selanjutnya saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Astri yaitu kelas 2 pada hari Selasa, tepatnya tanggal 18 Oktober 2022. Baiklah, pada kegiatan pra-observasi saya cukupkan sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam. Nah Bu Astri, kita ketemu lagi nih dalam kegiatan pasca observasi ya. Nah kali ini tujuan percakapan kita ini yaitu menganalisis hasil data observasi kemarin. Nah, dari kemarin kan Ibu sudah mengajar di kelas 2 ya, yaitu pembelajarannya tentang matematik. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi uang dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin Ibu mengajar itu di 1 jam pelajaran, yaitu di 1 jam pelajaran 2 kali 35 menit ya. Nah, kemarin Ibu di kelas Ibu, anak-anak itu Bu aktif banget ya, malah luar biasa Bu. malah yang saya perhatikan ada yang aktif banget itu ya. Siapa namanya tuh kemarin? Putra. Iya Putra itu juga saya sampai geleng-geleng kepala tuh melihat putranya. Dia tuh selain aktif untuk sendiri, dia ganggu teman-temannya ya Bu ya. Iya. Jadi kesannya itu dia sering bercanda seperti itu. Nah itu Putra itu seperti itu tiap hari gitu Bu? Enggak juga sih. Kadang dalam setiap hari, satu hari itu dia aktif sekali, tapi kadang juga enggak ya. Ya mungkin tergantung dari moodnya kali ya. Iya kali ya. Nah berarti pada saat kemarin itu saya bisa menyimpulkan itu Putra dan jadi beberapa temannya itu kurang konsentrasi ya Bu ya. Iya. Konsentrasinya terganggu dan jadi kurang fokus gitu. Pada saat Ibu menjelaskan dan memberi contoh, tapi alhamdulillah Bu, anak-anak yang lain tuh ada yang mendengarkan gitu ya, kecuali Putra itu ya, mendengarkan walaupun ya ada 1-2 anak itu Putra itu yang kurang fokus ya dengan penjelasan Ibu. Nah dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, Ibu kan lebih dilihat kemarin itu lihat dari pedagogik ya, khususnya itu di karakteristik peserta didik. Nah yang menjadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan, indikatornya apa kemarin? Kemarin itu indikatornya tentang bagaimana cara anak itu membaca uang. Jadi anak dapat menentukan cara penulisan uang, lalu cara pembacaannya bagaimana, dan juga manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi indikator yang ingin Ibu capai itu anak-anak tahu dan paham ya apa itu uang dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu ya. Nah karena seperti yang Ibu bilang tadi, anak kelas 2 itu ada yang belum paham uang ya. Dan bahkan ada juga yang bilang itu, kemarin saya dengar ada bilang ini angka berapa cepet katanya seperti itu. Gope ya. Nah berarti itu tugas Ibu meluruskannya ya. Nah kemudian yang menarik bagi saya itu kemarin itu Ibu sangat membebaskan kepada siswa-siswi Ibu. Nah berarti itu Ibu membebaskan kemauan mereka mau seperti apa. Nah sangat sesuai sekali dengan profil siswa yang karakteristiknya seperti itu. Nah Ibu memberi kebebasan ya. Sudah bagus banget Bu, saya perhatikan. Jadi kalau dilihat di sini Ibu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Nah, dan juga melihat anak-anak di usia mereka itu ya sedang masa-masanya kalau kelas 2. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri nih tentang performa dalam kompetensi tadi dalam pemetaan karakter? Saya pribadi sendiri sih ya Bu ya, sebenarnya masih jauh Bu dari yang diharapkan sama saya sendiri. Itu saya itu agak masih sulit tuh membuat anak-anak tuh lebih fokus lagi gitu. Saya kan kadang mereka juga ketika saya menjelaskan masih ada yang berbicara, masih ada yang ngobrol, ya ada yang jalan-jalan juga. Nah seperti itu Bu. Jadi bisa saya simpulkan ya tentang Ibu, bahwa Ibu itu belum bisa mengayomi semua peserta didik untuk membuat mereka lebih fokus ya pada saat Ibu menjelaskan. Nah, dan setelah pembelajaran itu idealnya itu ada waktu untuk menyerap, tapi kadang ada anak yang bercanda. Nah, jadi
karena ada satu anak yang bercanda seperti Putra kemarin, jadi yang lain tuh terbawa. Iya, betul. Nah, jadi itu yang menyebabkan mereka itu kurang fokus pada pembelajaran ibu. Nah, tadi saya perhatikan Bu, ada anak tuh yang duduk di depan tuh Bu, dia bisa fokus tuh Bu. Fokus sekali pada saat ibu menjelaskan, dia itu sangat fokus memperhatikan ibu seperti itu. Nah, menurut ibu, anak tersebut itu memiliki motivasi apa tuh Bu? Itu ya. Kadang dia itu memang anaknya itu harus diberi semangat dulu gitu. Jadi kalau misalkan setiap pagi nih ketemu sama dia gitu ya, saya tanya kabarnya bagaimana, lalu kamu keadaannya gimana, sehat, ayo udah siap belajar atau belum, semangat ya belajar hari ini. Nah itu harus diberi semangat dulu, baru dia tuh mulai terbangun rasa ingin belajarnya, fokus setiap di pembelajaran. Tapi kadang saya juga lupa ya, kadang lupa gitu, kadang lupa menanyakan kabar dia, kadang lupa ngasih semangat, jadi dia terlihatnya lebih lesu lagi seperti itu Bu. Berarti saya dapat menyimpulkan nih Bu, bahwa siswa tersebut itu akan semangat, akan termotivasi bila ibu yang memberikan motivasi, atau mungkin dari rumahnya seperti itu ya Bu ya. Nah berarti ini tugas ibu nih Bu, harus selalu memberi semangat kepada khususnya anak-anak yang seperti itu nih Bu ya. Nah kalau begitu, kalau untuk Putra Bu, ini bagaimana nih? Dia harus diberi motivasi yang seperti apa nih agar dia bisa fokus? Putra memang anak luar biasa kalau si Putra itu ya. Jadi memang kadang seperti mencari perhatian. Oh iya. Iya, jadi kalau misalkan saya tidak memperhatikan dia tuh kayak cari-cari perhatian, ada aja kelakuannya gitu ya. Tapi kalau udah saya udah nengok ke dia, Putra langsung oh iya Bu, ya Bu ya, saya duduk gitu. Jadi ya seperti itu Bu, jadi memang harus lebih jadi anaknya tuh minta diperhatikan terus gitu. Mungkin ada latar belakang ya mungkin ya, Bisa yang membuat Putra itu ingin perhatian lebih dari Bu Astri gitu ya. Mungkin. Tapi bila Bu Astri seperti itu misalkan memberi semangat kepada Putra, dia tuh akan diam. Iya, sesaat itu apa dia akan melakukannya lagi gitu. Paling cuma 5-10 menit dia diam, lalu kalau tiba-tiba dia mulai lagi, entah itu dengan celotehannya ya, walaupun dia nggak jalan-jalan, tapi kadang celotehannya itu kan dia mulai lagi. Nanti kalau saya lihat lagi Putra, baru dia diam lagi. Seperti itu. Berarti emang basic Putranya itu agak kurang menyenangi pembelajaran matematik atau gimana? Bisa jadi. Jadi memang Putra itu kemampuan dalam berhitung ya, matematiknya memang masih bisa dibilang masih kurang, belum terlalu paham. Jadi ya mungkin bisa karena itu juga Bu Hedi gitu. Berarti bisa jadi juga kena yang menyebabkan Putra seperti itu nggak mau diam itu karena dia mungkin kurang menyukai gitu ya ke pembelajaran matematika. Dan juga mungkin karena ketidakmampuannya gitu ya. Nah kemudian saya melihat kemarin nih dalam RPP Ibu itu ada pemetaan siswa. Nah, yang seperti apa yang Ibu lakukan untuk pemetaan siswa tersebut? Iya, jadi karena kan di kelas saya itu bervariasi ya kemampuan anak-anaknya. Ada anak yang memang sudah bisa, sudah paham, ada yang masih belum. Jadi di situ saya kelompokkan anak yang sudah bisa dengan anak yang belum bisa, saya gabungkan. Jadi tujuannya kan agar mereka tuh dapat termotivasi, dapat belajar dengan temannya yang sudah bisa itu gitu. Nah berarti nih Ibu membuat pemetaannya, misalkan yang anak yang sudah lahir gitu ya, dengan yang mungkin yang sedang dan yang belum disatukan dalam satu kelompok, agar yang mahir tersebut bisa menjadi tutor sebaya, seperti itu ya Bu ya? Oh iya. Nah yang jadi kemampuannya tinggi tuh ya bisa membantu yang rendah. Nah kalau di sini asesmen diagnostik yang Ibu lakukan apa nih? Asesmen diagnostiknya biasanya saya pertama-tama itu sebelum belajar saya menanyakan tentang materi yang mau saya sampaikan itu saya kaitkan dengan pengalaman siswa sendiri gitu. Jadi misalkan
tentang uang nih. Nah, saya pancing dulu nih anak-anak, saya tanya dulu, kamu diberi uang saku nggak hari ini, gitu kan? Lalu mereka masih jawab iya bu. Nah, ada berbagai macam. Nah, dari situ kan baru saya bisa menarik kesimpulan, oh berarti ada sebagian anak-anak yang sudah paham tentang uang, juga ada yang belum, gitu. Berarti ibu bisa nanti untuk pemetaannya itu bisa dari awal diagnosis tersebut ya. Betul. Nah, menurut ibu pembelajaran yang ibu lakukan kemarin itu apakah sudah student center atau masih teacher center menurut ibu? Kalau menurut saya sih masih teacher center ya. Soalnya memang materi ini tuh kalau kitanya tidak secara aktif gitu ya menjelaskan kepada anaknya jadi kayak apa ya, mereka tuh diam aja gitu. Jadi kan mau tidak mau kitanya yang berpusat gitu. Saya juga sebenarnya bingung ini mau student center tapi kok anaknya kayaknya masih kok diem aja gitu ya. Jadinya ya kalau kemarin sih memang sepertinya masih teacher center begitu. Iya. Iya, nggak apa-apa bu. Tapi kan ibu nggak semua materi kan ibu pakai teacher center ya. Ada mungkin yang materi yang bisa di student center kan, seperti itu. Ya, terus kalau misal masih teacher center, alasan ibu tadi begitu ya, karena untuk di pembelajaran matematik itu susah anak untuk belajar mandiri gitu ya. Ya karena hanya mungkin ibu di pembelajaran lain yang bisa di student center gitu kan ibu bisa melakukannya. Nah, yang sudah ibu lakukan kemarin, saya melihat nih 1 jam pertama ibu tuh melakukannya dengan ceramah. Kemudian 1 jam kedua juga ibu masih ceramah ya. Nah, di situ saya melihat awal-awal memang anak-anak itu masih semangat mendengarkan penjelasan ibu. Tapi bu, yang namanya manusia itu jangankan anak-anak, kita pun orang dewasa itu kemampuan menyimaknya dan mendengarkannya itu maksimal hanya 45 menit gitu bu. Nah, jadi fokus anak saat belajar itu yaitu hanya 45 menit. Jadi anak sudah mulai bosan ya. Apalagi tadi ibu tuh menjelaskan itu langsung runtut dari penjelasan, kemudian anak langsung diberi soal seperti itu. Nah, kira-kira nih ibu punya rencana perbaikan apa nih supaya membuat anak itu fokus pada saat ibu menjelaskan dan part pembelajaran ibu? Mungkin pertama saya akan menyusun ulang kembali RPP-nya ya, menggunakan metode pembelajaran apa yang sesuai, juga pastinya menyiapkan media pengajarannya. Mungkin kalau yang pembelajaran kemarin itu kan masih kurang menarik ya, sepertinya mungkin akan lebih saya siapkan lagi untuk lebih menarik agar anak-anak tuh lebih tertarik itu untuk belajar materi ini gitu. Nah, apakah mungkin bisa diseling-selingi dengan game atau apa gitu ya? Gamenya seperti apa nih kira-kira? Bisa seperti bermain kartu uang kan, terus pasar kelas ya. Jadi anak-anak pasti akan lebih tertarik lagi kan kalau misalkan ayo kita ini pura-puranya jual beli gitu kan. Ya ini harganya berapa, dikembalikan apa tidak, seperti itu. Terus supaya anak jadi semangat lagi nih bu, berarti ibu ada solusi dan alternatif lain nih. Misalkan apa nih supaya anak tuh jadi nggak ngantuk, jadi semangat lagi? Oh, biasanya di sela-sela itu saya suka memberikan anak tuh ice breaking. Malah lebih seruan ice breakingnya daripada belajarnya. Seperti itu ya. Itu fungsinya untuk apa tuh bu, tujuannya? Biar anak nggak bosan, terus lebih fokus. Jadi untuk mengembalikan fokus mereka ke dalam pembelajaran. Kemudian untuk anak yang belum bisa fokus nih bu, seperti Putra bu, yang selalu mengganggu temannya, selalu bikin ribut. Kalau untuk itu, ibu punya solusinya seperti apa? Ya, biasanya kalau untuk Putra, saya tuh suka meminta Putra tuh kalau misalkan habis saya menjelaskan gitu ya. Jadi Putra, ayo coba sini, maju ke depan. Ayo kerjakan nih soal yang tadi dijelaskan. Ya, jadi kan dia maju ke depan, dia mengerjakan seperti itu. Oh, berarti ibu mengarahkan ya, Putra kan pecicilan ya. Berarti supaya pecicilannya itu jadi terarah. Ya, betul. Karena memang yang saya lihat kemarin itu ketika ibu menjelaskan
dia tuh jalan dan mengganggu temannya. Nah berarti besok ibu akan mengarahkannya seperti itu ya, biar jalan-jalannya putra itu berarti gitu ya, seperti itu. Nah lalu ibu, pada saat saya mengamati ibu nih tadi di kegiatan ini, saya melihat ibu melakukan tanya jawab nih ke beberapa anak ibu. Ada yang ibu menyuruh maju ke depan, kemudian itu menurut saya itu sudah bagus banget Bu, dan perlu ditingkatkan lagi Bu. Nah tadi juga Bu Asri itu sampai berulang-ulang bertanya nih kepada siswa, ayo siapa yang belum mengerti, siapa yang bagian mana yang belum mengerti, itu saya salut Bu sama ibu itu Bu, udah apresiasi banget ke siswa itu. Jadi ibu itu menginginkan banget pembelajaran ibu itu berhasil ya. Nah menurut ibu itu bagaimana? Ya, terima kasih atas apresiasinya. Ya memang insya Allah saya akan lebih meningkatkannya lagi. Memang kadang pembelajaran di dalam kelas itu kan tergantung dari siswanya ya. Kalau kita membangun mood yang bagus, yang positif kepada siswa, ya insya Allah nanti kan perkembangan di pembelajaran di dalam kelasnya juga akan lebih enak gitu ya. Materi yang kita sampaikan juga lebih masuk ke anak-anak gitu Bu Haji ya. Alhamdulillah ya. Nah ibu pernah nggak mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Oh iya pernah saya mendengar. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan dibagi menjadi 3 nih ya. Iya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Nah, secara tidak langsung ibu tuh sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi pada saat ibu membagi kelompok tadi. Yang ibu membagikan dalam satu kelompok itu beragam ya. Ada yang sudah mahir atau sudah bisa, terus ada yang sedang dan ada yang belum sama sekali. Nah, secara tidak langsung ibu sudah melakukan diferensiasi konten gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ibu juga pada saat ibu memberikan penjelasan kepada siswa yang kurang tuh, saya lihat tuh siapa tuh tadi yang Gusti. Oh iya Gusti itu kan yang seperti yang ibu bilang itu, Gusti itu kan pendiam, terus nggak pernah banyak itu kan kurang memahami juga ya. Nah itu saya lihat ibu di situ lama gitu ya memberi penjelasan kepada Gusti. Nah menurut ibu untuk siswa yang kurang memahami materi yang ibu berikan itu ibu butuh media ya, media yang beragam nih. Nah cara apa yang ibu lakukan agar media ibu itu lebih beragam dan lebih disukai dan anak-anak menjadi senang? Cara apa? Ya biasanya kalau anak-anak kan pastinya ini sesuatu yang lebih menarik ya. Nah di sini saya terpikir, belum pernah nih saya memberikan media pembelajarannya itu kayak sebuah video gitu ya. Biasanya anak-anak kan kalau nonton dia lebih fokus gitu kan. Jadi apa yang disampaikan di dalam film itu kan dia lebih cepat menarik gitu. Nah, mungkin itu Bu Haji. Jadi insya Allah nanti kalau memang saya ingin menampilkan itu bisa dari video atau bisa juga kita bermain peran seperti itu. Nah, dari apa yang telah ibu paparkan nih, ibu akan melakukan pengembangan pembelajaran di area mana aja? Pertamanya sih pasti ubah paradigma ya pembelajaran di kelas ibu dari yang teacher center menjadi student center. Nah ibu terus ditingkatkan lagi. Nah tujuan kita juga untuk membuat anak itu menjadi selamat dan bahagia. Nah ibu terima kasih atas bincang-bincangnya. Nah kali ini kita langsung lanjutkan dengan refleksi ya Bu ya. Nah di sini kita akan merefleksi nih pengalaman yang diperoleh ibu dari tahap-tahap supervisi atau observasi ini nih ya Bu. Bagaimana pengalaman yang ibu peroleh dari kegiatan observasi ini? Alhamdulillah ini pengalaman pertama saya. Jadi tentu saja banyak sekali manfaatnya buat saya ya. Saya juga mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Itu jadinya ya saya sangat bersyukur gitu ya. Alhamdulillah. Ibu mau untuk melakukan observasi dengan saya, jadi saya mendapatkan ilmu baru ya. Kita jadikan observasi ini tempat sharing ya Bu, untuk memperbaiki pembelajaran di kelas ibu berikutnya ya. Nah emosi yang ibu rasakan nih selama dari mulai pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini apa ya Bu? Yang saya rasakan memang masih
masih banyak sekali kekurangan ya Bu ya, masih banyak sekali kekurangan juga, sayanya juga masih banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki lagi gitu. Mudah-mudahan dengan adanya observasi ini Ibu bisa terus meningkatkan ya potensi Ibu ya. Amin, insya Allah. Kemudian menurut Ibu apa yang sudah baik nih dari saya dari kegiatan observasi ini? Ibu sudah menjelaskan banyak ya dari awal, mulai dari pra, lalu dari pasca sampai Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.